Tanyanya dari sebenarnya nggak nyebelin tuh ketika kita nonton filmnya ya, tapi kalau siapapun yang mengalami moko atau di setiap keluarga tuh ada gitu, kadang om atau kakak yang ngomongnya tuh memang realistis dan kadang emang pengen ngambil pilihan yang dia omongin gitu. Karena kalau gue lihat moko tuh kayak emang iya lo kenapa nggak ya udah sih tinggalin aja ponakan ini, ambil dulu kuliah S2-nya, nanti kalau udah kaya balik lagi. Kayaknya lebih kadang-kadang pilihan itu selalu ada gitu, tapi kenapa pilihan paling gampangnya yang budget diambil adalah pilihan moko gitu? Karena apa? Karena pengen dianggap baik kah? Atau emang hatinya begitu kah? Ya nggak ada yang tahu. Jadi pilihan Mas Eka ini adalah pilihan yang paling realistis biasanya. Sering sekali pilihan dari Mas Eka ini adalah pilihan yang paling wajar. Apa? Saya justru cerita ini dulu waktu sama-sama development skenario-nya, kita tuh udah ngomongin kemungkinan dan ternyata kalau setiap keluarga itu punya permasalahannya sendiri dan begitu juga setiap keluarga punya Mas Eka-nya sendiri. Ringo, kamu kan di film sebelumnya sama Yandi tuh kayak green flag. Sekarang Ya, waktu Yandi juga bilang Yandi tuh Mas Eka. nggak, maksudnya apa yang terpikiran? Apakah juga ada? Ya kan gue sebelumnya bagus, maksudnya bagus apa? Enggak harus kayak gitu. Ya namanya peran, setiap memerankan apa aja tergabung dalam film yang gue yakin bagus akan selalu menyenangkan. Bahkan peran idaman yang harus gue mainkan, yang penasaran adalah gue pengen banget cita-citanya dari satu film peran gue tuh jadi pria koma di rumah sakit. Gak ngapa-ngapain ya. Nggak tidur dong, kalau tidur nanti enggak. In karakter ya, In karakter koma, saya pengen itu cita-cita. Tapi dari film ini ada ekspektasi untuk memenangkan ATV tadi? Nggak ada. Perjalanannya satu tuh kayak aduh naik turunnya udah satu aja. Kalau harus mengalami yang aneh-aneh lagi nggak mau. Ringo, artinya untuk memainkan peran Eka ini nggak ada tantangan atau gimana? Bongkar luka sih, bongkar luka lah. Kayak setiap keluarga pasti punya lah gitu. Saya yakin ngebongkar luka tuh ada aja gitu. Sisi Mas Eka di dalam diri kita gitu loh. Mbak Modi sama Mas Niki itu gimana sih pikirannya waktu pertama kali ditawarkan menjadi pasangan suami istri gitu, dan gimana cara nge-build chemistry gitu? senang banget bisa menjadi pendamping dari Benang Merah Perfilman Indonesia, kayaknya sebagai salah satu dari berbagai pasangan-pasangan yang sudah bersama. Terus senang banget dan sangat memudahkan untuk bisa membangun chemistry bersama, karena juga Yandi ngasih diri kami terus juga support untuk membangun emosi. Iya, kalau saya sendiri pada dasarnya starstruck saya itu lihat Pok Mod ini starstruck, aduh deg-degan nanti gimana ya ngobrolnya, gimana ya chemistry-nya ya. Tapi setelah ketemu, kita tahu. Tapi setelah ketemu ternyata Pok Mod itu sangat enak sekali diajak kerjasama, diajak ngobrol, diajak bercanda. Terus kita ada 2-3 hari reading segala macam tuh benar-benar kita manfaatkan untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi tinggal gitu aja. Iya. Ini Sigi sendiri mengambil sebagai bapak mungkin yang green flag banget ya, bapak-bapak yang semua orang pengen gitu, gimana caranya mungkin? Saya berkaca pada diri saya sendiri yang sekali. Enggak, ya seperti yang aku bilang tadi bahwa gue tuh selalu melihat sosok ayah itu di bapak saya gitu. Jadi bagaimana dia menangani semua permasalahan keluarga tuh dengan gembira, selalu ini tuh jargonnya selalu gini. Kalau bahasa Jawa tuh urip itu cuman urip itu mau mampir guyu, hidup itu cuma mampir ketawa aja. Jadi kita semua harus menertawakan dengan gembira semua ini masalah. Setiap permasalahan pasti ada solusi. Mungkin chemistry apa yang mungkin kayaknya harus berdua kayak gini biar ada chemistry orang tua yang goals banget gitu, yang orang tua yang betul itu ada nggak? Pada saat treatment reading atau apa gitu? Enggak sih, enak aja gitu. Iya, terbangun tuh sebegitu saja di reading camp itu, dan even pas lagi scene yang opening itu pun nggak ada skripnya. Nggak ada skripnya. Kita ngobrol dan berbeda dengan apa yang kita latih di reading. Jadi pas lagi kita udah syuting tuh di tengah-tengah Yandi, coba kita cari yang berbeda. Kita ngobrol.
ya itu Ya, aja. keluarnya gitu aja. Iya, keluar gitu aja. Jadi ya apa ya, ya menyenangkan lah ya kan sebagai profesional gitu ya. Jadi ya udah membangun selama itu enak banget. Aku cuman kesulitan syuting ini tuh adalah menyebut nama Atmo, Woko, Moko itu agak belibet gitu. Jadi sampai akhirnya aku ngomong, Dek boleh nggak sih kakak manggil Mokonya Dek aja, soalnya aku ribet dengan Moko. Ini Mas, Moko, Atmo. semua untuk nggak Nino dan kayak gitu. Siapa? Masuk. Kalau Niken sendiri waktu ditawarin peran ini ya gimana? Biar kan ini jadi wanita yang ya itu tadi sebenarnya sayang tapi dia nggak bisa mengekspresikan gitu. Dalam pemikiran Mbak Niken waktu pertama kali mendapatkan tawaran ini seperti apa? Gitu? Waktu pertama kali ditawarin film ini pertanyaanku adalah siapa Mas Eka-nya? Karena lagi-lagi kan Karena di era dikit kan pasti ya Hemis di Pulau Saputra gitu kan. Enggak kok, tetap Biasanya, Rahman. biasanya saya gitu-gitu di antara itulah castingnya. Kalau siapa yang Memang levelnya jadi gitu Mas ya. Eka tuh yang di casting tuh itu tuh biasanya tuh. Tapi nggak apa-apa, kalau aku sendiri sih jujur lebih memilih Ringgo Agus Rahman. Wah, Itu dong romantis gitu loh, berikan mata pemikiran. Gimana sih kita berantem terus sama aslinya? Oke, tapi memang pas pertama kali itu jujur aku malah sangat empati sama karakternya Osa gitu, karena dia kan berada di dalam situasi hubungan yang toksik, tapi sebenarnya hati dia itu baik dan itu sangat penyayang. Itu banyak sekali kejadian di teman-teman kita gitu, kalau sebenarnya mereka ini orang baik tapi mereka nggak sadar kalau mereka ada di hubungan toksik, tapi kita mau intervensi juga nggak bisa karena bukan hubungan kita kan, bukan dapur rumah tangga kita gitu. Jadi pas aku baca tuh kayak kasian banget ya Mas Andi, gimana harus ditolong banget, makanya aku banyak banget berdiskusi sama Mas Yandi juga, maksudnya di endingnya akan dibikin seperti apa, dan juga kebetulan kita udah lama, jadi begitu tahu aku bakalan berkolaborasi sama Mas Eka tuh aku seneng banget. Tadi kayak aku udah mention juga jatuhnya kayak reunian, terus begitu aku baca yang scene Mas Eka dengan membayangkan mukanya Ringgo Agus Rahman aja tuh ngerasa kayak wah ini dapat banget, jadi kayak nggak terlalu jelimet, nggak terlalu sulit buat aku untuk itu ke karakternya Osa, Nyeblinnya dapat gitu ya. natural. Natural. Kalau Kan teman-teman bagus natural. alasan ngambilnya karena Yandi saya karena Niken. Gitu dong. Romantis kali-kali kita Siapa ngomongin Bang gitu. yang dipasang gua Niken Anjani? Saya ambil. Mas kalau harga terserah saya ambil. Terus film Terima kasih kita share. film ini kan Harus ganti baju. Jangan lupa nonton. Oh. 7 Ponakan 23 Januari. Ya. Sandwich Don't forget to Generation. watch. Oke, One Brothers apa? kakak-kakak dulu. Kakak Niken. Oh ya, Mas Eka lah, apa ya? Saya ingin mengajak penontonnya nanti untuk nonton Film 1 Kakak 7 Ponakan. Tanggal 23 Januari. Hanya di bioskop kesayangan Anda. Dadah! Terima kasih. Gila ya chemistry kita. Ya, kesayangan saya zaman RCTI. Kali ini, oh, ada bagus. Terima kasih. Boleh kasih lu, boleh.